Mas, ada yang penasaran? Motong nyembelih napas pas keluar apa masuk? Jujur Pak, saya dulu begitu. Tapi kesini ada penelitian juga dari IPB yang mengasih tahu bahwa itu tuh nggak ngaruh. Dan ternyata bener Pak. Jadi motongnya sah saya. Sekarang kalau ngikutin ritme napas, ini saya batuk. Ya, udah napas. Kelamaan. Kiblat nggak wajib Pak. Nah, tapi kalau mau dikiblatin berarti kita ada di sebelah timur. Makanya kita di sana. Ya kan? Ini Pak. Kalau ngerobohin, masukin tangannya dua ke sini dalam. Angkat. Ini aja Pak. Oh iya. Jatuhin. Ini tekan Pak. Jelas Pak. Ini diginiin. Yo, duduk Pak. yuk. Apa ya? Langit kasihan Pak, Bapak mau nggak dibanting? Ya. Jangan Pak, Bapak jangan mau dibanting. Dagingnya Lagi, biar Pak, yuk. Mas. Dagingnya biar nggak bau tuh. Bapak ya. Dari sini Pak, yang depan dulu Pak. Saya depan duduk ayo. Masukin tangannya Pak, jujur Pak, saya nggak persiapan motong Pak, karena kiri saya kira Pak Ustadz. Saya nggak pakai sepatu tuh Pak tuh. Sorry Pak ya, masukin tangan sini. Kaki sebelah sininya, tahu aja Pak. Nih, Oh langsung ditilangin. bilangin begini aja Pak. Ditali Ikat nggak? di sini Pak. Tuh. Ditali nggak tahu saya. Ya kalau mau ditali tali. Ini kan ditali. Kalau kambingnya gede ditali Pak. Kalau kambingnya gede Pak, Bapak jangan buang-buang tenaga. Suruh yang pada ngonong-ngonong ikat gitu loh Pak. Ini diem Pak nih ya. Kalau kambing titik sayatannya berapa jari Pak? Tiga. Kalau sapi? Unggas? 1. Oke kita potong. Ini dipelintir aja. Ini kalaupun dilepas juga sebenarnya aman. Nah, Bapak kalau mau nyembelih Pak kiblat, berarti yang ke kiblat itu kitanya Pak. Oh iya. Kakinya di sono, jangan kakinya ke sono. Iya. Ya kan? Tadi kayak begini Pak, kiblat nih. 3 jari, ini jakun, 2 jari di bawah jakun Pak ya. Oh iya. Dorong tarik bebas, tapi kalau untuk begini posisi sendiri Pak, paling proper didorong. Ini tangan kirinya nendek ke bawah. 2 jari di bawah jakun, 3 jari di bawah rahang. Ini Pak ya. Kalau dorong ujung ke pangkal, jangan di tengah-tengah. Tengah-tengah juga bisa, tapi nanti bukan tekor Pak, tekannya ke bawah. Oh gitu. Ya, kita yang paling enak adalah di gesek. Ini Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tuh, pembuluh darahnya mancur baru 1, 2. Sengaja saya pelanin Pak biar kelihatan. Pak, jangan dipotong langsung kabur. Takutnya pembuluh darah ini mampet. 1, yang kedua belum putus untuk hulkum harinya. Kita cek Pak. Ini pembuluh darah yang dari otak nih mampet Pak ya. Biar lancar lagi. Ambil, potong di sini. Mancur lagi dia. Mancur kan? Iya. Nah, ini biar bersih darahnya ngalir semua. Oh iya. Terus kenapa Pak? Di sembelihnya palanya nggak boleh buntung. Kalau pala ini buntung Pak, nantinya otak ini tidak memerintahkan tubuh untuk ngeluarin darah. Jadi kalau masih ada palanya Pak, otak ini kan ngomong, jantung pompa darah lagi dong ke otak. Otak udah mulai dikit darahnya, padahal mah udah buntung pembuluh darahnya. Jadi kalau sampai buntung, biasanya pengeluaran darahnya nggak bagus, juga dagingnya kualitasnya jadi jelek. Oke. Nah, di sini butuh 2 orang yang bantu. Kalau sapi di sini megang kepala 1 orang, di sini 1 orang. Kenapa Pak? 2 orang ini sebagai QC Pak. Bapak yang di sebelah kepala ini QC untuk melihat mancurnya darah. Karena darah yang sering banyak kelihatan mancur adalah yang dari jantung ke otak. Nah, Bapak yang sebelah sini itu melihat penampang melintang ulkum dan mari. Nah ini Pak. Bapak lihat ya. Ini ulkum, saluran nafas. Ya, mambing ya. Jongkok dong. Ente kan buat ini, buat belajar ini. Iya. Diam dulu. Oke. Pegangin dulu ya. Pegangin lah ya. Biar sambil kita jelasin. Nah, ulkum di sini Pak, saluran nafas, marinya di bawah sini Pak. Muri atau marit ini Pak. Ini saluran makan. Jadi Bapak wajib potongnya berapa saluran Pak? 3 aja Pak. Mari pada jahit kanan dan kiri. Nah, kita sini Pak. Nah, jadi motongnya ini putusnya hukum 1 di sini, ini hukum kayak kelang apa namanya?
Muri ini yang kayak khusus. Mari tuh tempat dalam makan yang kayak khusus. Nih yang masih ngalir pembuluh darah, vena jugularis dan arteri karotis yang mancurin darah dari jantung ke otak. Begitupun sebaliknya, ini kudu putus. Nah, rata-rata biasanya yang jadi patokan adalah mancurnya darah yang dari pembuluh yang dari jantung ke otak. Nah, yang dari kebalikannya kadang-kadang kita nggak koreksi Pak. Makanya kita berhati-hati ketika motong, jangan dulu diangkat atau motong cepet-cepetan, set tinggal, jangan Pak. Ya. Kayak tadi kan buktinya mampet, betul nggak Pak? Nah, makanya ketika motong tunggu dulu, yakinin dulu kata QC atau memang kita udah sering jam terbangnya tinggi, udah yakin putus, baru kita lepas. Yang berikutnya yang juga jadi perhatian adalah jangan ada daun pisang dan kerdus di antara kita. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Gimana mau ngeliat orang ditutup? Iya. Bahasanya apa? Biar nggak kena darah Pak. Nggak mau kena darah, rumah bobo. Iya, betul. Namanya hari nahar loh. Kan menumpahkan darah, nggak mau kena darah. Iya. Tuh ya. Nah, kita dipotong nih Pak. Selesai, lepas. Kambing sapi rata-rata 2-3 menit. Nah, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh para juleha adalah menetapkan status kematian hewan. Sebenarnya ada cara yang paling gampang Pak untuk menetapkan hal tersebut, yaitu umumkan di masjid terdekat. Nggak Pak, yang paling gampang yang pertama adalah respon mata. Ketika kambing udah hewan sapi udah nggak gerak-gerak, mau dicek nih masih hidup apa enggak, gampang Pak, matanya aja Pak. Bapak pegang, kalau ngedip masih hidup. Walaupun dia diem tapi dia masih ngedip, berarti masih Hidup. Jangan diapa-apain, apalagi kambing masih gerak-gerak. Berikutnya dari gerakan napas kan kelihatan Pak, pengepis. Iya. Gerakan kakinya apalagi masih kencang, jangan diapa-apain. Karena apa Pak? Betul, karena bagian tubuh yang terpisah dari hewan ketika hewan itu masih hayatul mustaqir adalah bangkai haram gitu. Jadi Bapak nih misalnya nih manggil tukang ngulitin dari luar, udah disembelih langsung pletin. Bapak tahan dulu, Bang, tahan dulu Bang, pastiin dulu nih masih hidup apa udah mati. Tuh, kalau udah mati boleh, karena di kita kebanyakan kejar tayang Pak. Jadi pengen buru-buru, hewan belum mati sempurna, kepala hilang, kaki hilang. Betul nggak Pak? Iya. Satu lagi. Nah, di kita dihindari yang namanya thorax sticking. Suka ada nih beberapa di tempat gagal atau beberapa orang di luar negeri sih yang sering tusuk jantung supaya hewan cepat mati. Nggak boleh Pak, harap, karena masih kondisi tanda-tanda kehidupan, masih hayatul mustaqiroh. Kecuali dia udah mati begini, mau diapa-apain gitu, bodoh amat terserah. Tapi kalau hewan masih hidup, jangan diapa-apain. Tindakan-tindakan lanjutan yang mencederai atau melukai segala macam, itu kehitungnya jualin Pak. Masih hidup kok. Kecuali udah meninggal, udah mati kayak begini, boleh tidak apa-apain. Kalau selama masih hidup, jangan. Jadi salah satu yang perlu Bapak perhatikan ketika menyembelih, jangan main cap tinggal, tungguin. Nyara kenaik Pak, nyara kenaik. Kayak ini kenaiknya. Nyembelih, itu ya gitu. Jurus sembelih harus standby. Tadi menjaga biar kalau mampet kita ambil tindakan koreksi, sama menentukan status kematian hewan untuk dilanjutkan dengan kegiatan lanjutan. Kira-kira gitu Pak. Ada pertanyaan Pak? Monggo. Mengetahui tadi kan mampet ya. Tadi kan yang satu lancar, yang satu mampet itu ya? Kalau orang nggak ngerti kan bingung juga nih. Betul. Mampet apa enggak gitu? Apa mampet apa udah habis nih gitu? Nah, Tanda-tanda itu ada waktu di jeda waktu sekitar 1 menit lebih Pak. Jadi kalau masih di bawah 1 menit dia udah nggak ngalir, berarti kemungkinan mampet. Tadi kan kelihatan Pak, membesar, menghitam, baru potong. Cut. Bukan penyembelihan 2 kali Pak, tapi bentuk koreksi. Baru udah disembelih. Karena Pak, kalau nggak dikoreksi, kasihan juga Pak, matinya lama. Satu, matinya lama, yang kedua adalah mudarat lanjutannya, kualitas daging jadi jelek karena masih banyak darah yang tersimpan di dalam badannya. Makanya salah satu mungkin untuk prosedur mengeluarkan darah biar bersih, digantung terbalik. Saya mohon maaf Pak, di kampung saya di Sumatera, di mana kebetulan saya orang Bengkulu, itu ngulitin kambing tangannya di atas. Iya bener Pak. Makanya kita yang udah paham sedikit-sedikit lah bisa memberikan pemahaman supaya kualitas daging hewan sembelihan bersih, bagus. Yang kedua, ini pentingnya berikutnya lah, udah yang kedua berapa kali nih. Jangan nafsu nyembelih. Kita kan biasanya senengnya batangnya semua, kita ngulitin
banget tahan perut nih. Jangan Pak, Bapak hitung manpower Bapak, kuatnya berapa kambing atau berapa sapi untuk satu rit biasanya. Misalnya saya sama Kang Soleh berlima, ada sapi 4. Saya nggak potong semua Pak, saya potong dua-dua. Atau saya potong satu-satu. Potong kerjain. Kenapa? Sekitar 2 jam Pak, ini didiemin begini, panas. 30 menit aja udah. Bau. Buntung Pak, bakteri berkembang biak karena panas tadi Pak. Satu, yang kedua, Bapak boleh buktiin. Nanti suatu saat mungkin daging Bapak berjemur di atas jalan aspal. Itu kok coklat Pak, gosong. Kita pernah ngalamin kayak begitu Pak. Aduh, kok begini? Data, ya tadi Pak, didiemin sampai setengah jam lebih. Mau nggak mau kita harus buru-buru. Makanya, ya hitung manpowernya. Jangan semangat motongnya doang nih. Kulit ini ogah, tahan perut lah segala macam lah. Makanya penentuan manpower untuk divisi masing-masing itu sangat penting. Kalau yang kiranya badannya gendut-gendut ya begini nih, saya nggak ngomong orang ya. Sama nih. Itu bagiannya handling aja menyembelih. Yang Bapak imut-imut perutnya nih kurus-kurus kayak begini, bagian ngeliatin. Ya tahan perut Pak. Percuma karena nanti tuh baru semenit. Kecuali yang udah biasa Pak, kayak macam DRP. Mainnya main fisik ya. Memang harus dipikirin Pak, karena ini satu lagi yang paling penting. Ini ritual ibadah. Ini hewan, kalau hewan kita sih enak. Kadang-kadang kan orang kan motong-motong udah kayak jagoan aja. Hewan orang. Bener nggak Pak? Hewan-hewan pengorban. Udah kayak hewan sendiri. Nah ini harus dihindarin. Jadi kita bagaimana sebaik mungkin perlakuannya terhadap hewan yang disembelih ini supaya menjadikan kebaikan buat semuanya. Itu Pak kira-kira. Ada lagi Pak? Mas, ada penasaran? Motong, nyembelih, napas keluar apa masuk? Jujur Pak, saya dulu begitu. Tapi kesini ada penelitian jurnal dari IPB yang mengasih tahu bahwa itu tuh nggak ngaruh. Dan ternyata bener Pak. Jadi motongnya saksai. Sekarang kalau ngikutin ritme napas, ini saya batuk. Ya, kelamaan gitu loh. Jadi kita itu nggak ngaruh. Yang berpengaruh adalah proses pasca penyembelihan dan sebelumnya. Contoh hewan sakit, dagingnya biasa agak bau. Hewan sakit yang sampai ada kanker segala macam. Yang kedua, proses pengulitan, tangan nempel ke daging kemana-mana. Proses packing, pemisahan jeroan atau jeroan bocor. Tadi ada udah rumen tapi dikeluarin nih. Itu juga berpengaruh Pak. Jadi pengaruh itu bukan hanya di situ Pak. Nyembelih mah mau sambil tahan napas. Itu nanti yang ada Bapak pingsan. Soalnya napasnya nggak dikeluarin. Ya Pak ya. Jadi kita bareng-bareng aja. Saya juga nggak ngajarin. Saya yakin udah pada sering motong-motong. Bagi motong bawang ya kan dulu. Mau nggak Pak? Ada lagi Pak?